Kalian udah gak asing kan kalau dengar kata Netflix? Yap, Netflix merupakan salah satu penyedia media layanan streaming digital yang berdiri pada tahun 2008 oleh Reed Hastings dan Mark Landau di Scott Valley, California. Netflix menawarkan streaming acara TV dan film tanpa iklan yang berbasis langganan. Di Netflix, kita dapat menggunakan fitur-fitur seperti streaming acara TV dan film dengan kualitas video yang HD serta terdapat subtitle dengan berbagai macam bahasa. Lalu, tersedia juga informasi mengenai film-film yang sedang trending dan terbaru serta kita dapat membuat daftar acara TV atau film yang akan ditonton melalui fitur watchlist. Pada masa pandemi COVID-19 ini, terdapat sejumlah larangan untuk berkumpul di satu tempat yang sama, sehingga banyak bioskop terpaksa berhenti beroperasi sementara atau bahkan banyak yang mengalami kebangkrutan. Banyak masyarakat yang merasa kecewa dan sedih akibat adanya kebijakan-kebijakan tersebut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Netflix sebagai penyedia media layanan streaming digital dapat berinovasi dengan menambahkan fitur Virtual Movie Theater. Dengan fitur Virtual Movie Theater, pengguna dapat melakukan obrolan video atau chat dengan teman-temannya pada saat menonton film atau acara TV di Netflix. Hal tersebut dapat mengurangi rasa rindu masyarakat terhadap bioskop karena pengguna dapat menonton film dan berinteraksi bersama temannya meskipun dari jarak yang jauh. Target pengguna dari fitur ini adalah seorang yang ingin menonton film dan berinteraksi bersama dengan teman atau kerabatnya secara online. Netflix memiliki peluang yang sangat tinggi karena berdasarkan data yang dilansir dari CNN Indonesia, pada masa pandemi tahun 2020, pengguna baru Netflix mencapai 36,6 juta dan meraup pendapatan sebesar 350 triliun. Hal itu menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 telah mengubah banyak kebiasaan dan pola hidup masyarakat, salah satunya aktivitas menonton film. Sehingga Netflix harus memanfaatkan inovasi ini agar dapat bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat. Inovasi Virtual Movie Theater ini memiliki fitur Remote Control Virtual di mana kalian dapat mengontrol apa saja yang kalian lihat, baik maju, jeda, atau memutar film. Selain itu, tersedia juga fitur video call dan chat ketika menonton film bersama-sama, sehingga pada saat menonton film, kalian dapat sekaligus berinteraksi dengan teman-teman kalian secara virtual. Nah, sekarang mari kita analisis proses inovasi Netflix melalui A2F model. Pertama yaitu Activator. Dalam Netflix, yang berperan sebagai activator adalah Reed Hastings karena ia sebagai CEO yang menginisiasi inovasi tersebut. Selanjutnya yaitu Browser, yang berperan untuk mencari informasi terkait inovasi tersebut. Dalam Netflix, yang berperan sebagai browser adalah dari divisi perencanaan dan analisis, yaitu Mark Yureko bersama dengan timnya. Ketiga yaitu Creators, yang berperan untuk memproduksi inovasi-inovasi yang ada. Dalam Netflix, yang berperan sebagai Creators adalah Todd Yellin dan Greg Peters, karena ia menciptakan ide video call yang terintegrasi dengan Netflix untuk menambahkan user experience. Keempat adalah Developer. Amy Reinhardt dari Operasi Studio dan Mark White dari bidang rekayasa. Merekalah yang menjadi developer karena ia mentransformasikan sebuah ide yang intangible menjadi tangible untuk terciptanya fitur Virtual Movie Theater pada aplikasi Netflix. Kelima yaitu Executor, yang berperan untuk mengurus sesuatu yang berkaitan dengan implementasi dan eksekusi. Dalam Netflix, yang berperan sebagai eksekutor adalah Ted Sarandos dan Min Young Kim dari Chief Content Office, karena ia berperan untuk membawa inovasi yang dikembangkan ke pasar dengan pemasaran melalui sosial media. Dan yang terakhir yaitu Facilitator. Terdapat beberapa fasilitator yang berkaitan dengan inovasi fitur aplikasi Netflix. Pertama yaitu fasilitator yang berkaitan dengan keuangan yang dibutuhkan adalah Spencer Newman yang menjabat sebagai Chief Financial Officer, serta fasilitator yang berkaitan dengan legalitas inovasi adalah Brian Gagan.
Selain A2F model, inovasi fitur Virtual Movie Theater ini dapat dianalisis juga menggunakan teori U. Tahapan pertama dimulai dengan co-initiating, di mana pada inovasi Virtual Movie Theater pada Netflix ini, CEO menyadari dan membuka pikiran mengenai apa yang sedang terjadi di lingkungan. Tahapan selanjutnya yaitu co-sensing, di mana mulai merasakan apa yang terjadi di dalam masyarakat, dan kemudian mulai mencari informasi yang terkait dan mengamati realitas untuk sebuah perubahan. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan data-data yang diamati, seperti melihat keluhan-keluhan masyarakat karena kebijakan tutupnya bioskop untuk sementara waktu. Tahapan ketiga yaitu presencing, di mana pada tahap ini mulai mencari sumber inspirasi dan melakukan evaluasi atas informasi-informasi yang didapatkan. Lalu, co-creating, dengan menawarkan solusi atas permasalahan yang ada dengan pembuatan prototipe, inovasi virtual movie theater, serta melakukan testing terhadap inovasi tersebut. Dan yang terakhir yaitu co-involving, di mana melakukan evaluasi terhadap inovasi yang ada, serta melihat feedback atau dampak yang terjadi ketika adanya inovasi tersebut. Hal itu membantu Netflix dalam berkembang di tingkat selanjutnya.